Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Anis Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai rangkaian proses produksi. Yang pertama itu ada penilaian kebutuhan. Pada fase ini melibatkan pengumpulan informasi tentang target audiens, tujuan pembelajaran, standar kurikulum, dan strategi instruksional. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengembangan konten. Jadi pada fase ini pakar materi pelajaran berkolaborasi dengan desainer instruksional dan pengembang konten untuk membuat kerangka kerja yang koheren yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang diidentifikasi. Kemudian yang ketiga mengenai desain dan tata letak. Pada fase ini, desainer grafis dan seniman tata letak bekerja untuk membuat desain yang menarik secara visual dan ramah pengguna yang melengkapi konten instruksional. Kemudian yang keempat, menulis dan menyuting. Penulis berkolaborasi dengan pakar materi pelajaran untuk memastikan bahwa konten tersebut akurat atau tidak. Nah, fase ini juga melibatkan pengeditan dan proofreading yang ketat untuk menghilangkan kesalahan, inkonsistensi, dan ambiguitas. Kemudian, yang kelima yaitu produksi. Pada fase ini, melibatkan pembuatan fisik atau digital dari bahan instruksional, mencakup pencetakan, penjilitan, pengemasan, atau penerbitan digital. Kemudian yang keenam yaitu mengenai jaminan kualitas. Pada fase ini dapat mencangkup peer review, pengujian pengguna, dan validasi oleh pakar pendidikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan atau kekurangan apapun. Kemudian yang ketujuh yaitu distribusi dan implementasi. Nantinya pelatihan dan dukungan diberikan kepada pendidik, fasilitator, dan peserta didik tentang cara efektif menggunakan materi dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, masuk ke pengertian media konvensional dalam pendidikan masyarakat. Di sini ada signifikansi media instruksional konvensional sederhana. Itu media konvensional itu memiliki arti penting dalam pendidikan masyarakat karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan fleksibilitasnya. Artinya yang pertama itu dapat diakses oleh individu dengan sumber daya teknologi terbatas atau keterampilan literasi digital yang terbatas. Yang kedua, mudah didistribusikan dan dimanfaatkan dalam berbagai pengaturan masyarakat. Kemudian yang ketiga, hemat biaya untuk menyampaikan konten pendidikan kepada masyarakat. Nah, masih melanjutkan materi yang sebelumnya, di sini ada karakteristik media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama, mengandung aksesibilitas, artinya bahannya mudah diakses oleh anggota masyarakat. Kemudian, tangibilitas, artinya dapat berinteraksi dengan materi ini secara langsung, seperti memegang, membaca, dan merujuknya sesuai kebutuhan. Kemudian, memiliki kesederhanaan, artinya menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, dan menggunakan bahasa sederhana dan gangguan visual minimal. Kemudian yang keempat, efektivitas biaya. Artinya bahan-bahan ini dapat diproduksi relatif murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip desain media konvensional. Yang pertama yaitu ada kejelasan dan kesederhanaan. Artinya media pembelajaran konvensional sederhana harus menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Harus menghindari jargon, bahasa yang kompleks, dan kekacauan visual yang tidak perlu. Kemudian yang kedua yaitu daya tarik dan keterlibatan visual. Visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, dan grafik dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif dengan memperhatikan penggunaan warna, tipografi, dan tata letak. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Artinya harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target agar materi pengajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan peserta didik yang nantinya bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka untuk belajar. Kemudian yang keempat, interaktivitas dan partisipasi.
Desain media konvensional itu nanti menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung yang mendorong peserta didik untuk secara aktif bisa terlibat dengan materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Kemudian yang kelima, aksesibilitas dan inklusivitas. Uh, Artinya bahan ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, kemahiran bahasa, dan kepekaan budaya untuk memastikan mereka dapat diakses oleh semua masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu umpan balik dan literasi. Nantinya masukan dari peserta didik, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan bisa memastikan bahwa materi pengajaran memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka atau tidak. Kesimpulannya, dengan berpegang pada prinsip-prinsip seperti yang tersebut di atas, menjadi komoditas dapat menciptakan media pembelajaran yang secara efektif memenuhi kebutuhan pendidikan yang unik dan aspirasi masyarakat yang beragam. Oke, kita masuk pada pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama itu ada kampanye promosi kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah kesehatan dan mendorong perilaku sehat dalam masyarakat. Kedua, program keaksaraan orang dewasa. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung untuk memenuhi beragam kebutuhan dan tujuan pembelajaran pelajar dewasa. Yang ketiga, inisiatif pengembang masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatasi masalah lokal, mempromosikan keterlibatan sipil, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Yang keempat yaitu kampanye kesadaran publik. Nantinya bisa mendidik anggota masyarakat tentang masalah sosial, hak, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kemudian di sini terdapat tantangan dan solusi penggunaan media konvensional. Untuk tantangannya, yang pertama ada akses terbatas ke sumber daya. Yang kedua, keragaman budaya dan bahasa. Ketiga, keberlanjutan dan masalah lingkungan. Nah, jadi yang tersebut tadi merupakan tantangan dari penggunaan media konvensional. Nah, solusinya yang pertama yaitu kemitraan kolaboratif, kedua pendekatan hibrida, ketiga kompetensi budaya dan lokalisasi, dan yang keempat pertimbangan lingkungan. Kemudian terdapat manfaat dari integrasi. Yang pertama, ada jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas. Platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial menyediakan akses mudah ke sumber daya pendidikan bagi individu dengan konektivitas internet. Sementara media cetak melayani mereka yang tidak memiliki akses digital atau preferensi untuk format fisik. Kemudian yang kedua, peningkatan keterlibatan dan interaktivitas. Fitur interaktif seperti elemen multimedia, kuis, simulasi, dan gamifikasi dapat mengubah materi cetak statis menjadi pengalaman belajar dinamis yang memikat dan memotivasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Nantinya melalui algoritma dan analitik pembelajaran adaptif, platform digital dapat melacak kemajuan, preferensi, dan kinerja peserta didik dan memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan konten dan intervensi yang sesuai. Yang terakhir, umpan balik dan penilaian real time. Melalui kuis online, survei, dan forum diskusi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan konten, mengajukan pertanyaan, dan menerima umpan balik dari teman sebaya dan instruktur. Oke, baik. Itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.